ketemu lagi bersama saya di Maskulin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi PJOK kelas 4 SD tentang aktivitas kebugaran jasmani. Nah, aktivitas kebugaran jasmani meliputi latihan daya tahan, latihan kekuatan, latihan kelenturan, latihan kecepatan, dan kelincahan. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang latihan daya tahan dan latihan kekuatan. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan variasi latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Itu yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani, serta siswa mampu mempraktikkan variasi latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Setiap orang berusaha memiliki tubuh, bukan? Bukan. Jawabannya adalah ya. Kebugaran jasmani berperan penting dalam kegiatan sehari-hari. Jika tubuhmu bugar, kemampuan tubuh melakukan setiap kegiatan juga meningkat. Makin bugar dan sehat, kamu akan mudah mencapai berat badan ideal. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi. Yang kedua yaitu kebiasaan hidup sehat, seperti istirahat yang cukup, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Untuk pada saat pandemi ini kita harus selalu menjaga kebersihan, seperti cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker. Terus untuk faktor yang ketiga yaitu olahraga yang teratur. Dengan olahraga yang teratur atau rutin, itu akan membuat tubuh menjadi bugar. Nah, dan yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen kelentukan, stamina, dan kecepatan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Latihan daya tahan. Apa itu daya tahan? Daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan gerak dalam jangka waktu yang tertentu tanpa mengalami kelelahan selama menyelesaikan aktivitas.
Ada beberapa bentuk latihan daya tahan. Yang pertama yaitu lari pelan atau jogging. Yang kedua yaitu lari sirkuit. Latihan sirkuit atau sirkuit training adalah latihan melakukan beberapa gerakan, misalnya lari, jalan, dan loncat, dalam satu rangkaian yang dibagi dalam pos-pos. Untuk pos 1 yaitu lompat tepuk. Lompat tepuk diawali dengan badan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Lakukan gerakan meloncat dengan kaki membuka dan menutup sambil menepukkan kedua tangan di atas kepala. Gerakan lompat tepuk dilakukan sebanyak 7 kali. Untuk pos yang kedua yaitu lari bolak-balik. Lari bolak-balik dilakukan pada lintasan lurus sejauh 5 meter. Berilah tanda dengan bendera pada setiap ujung garis. Pada pos ini setiap anak berlari bolak-balik sebanyak 5 kali. Kecepatan lari dapat diperhitungkan dalam latihan ini. Untuk pos yang ketiga yaitu squat thrust. Nah, bagaimana cara melakukannya? Gerakan squat thrust diawali dengan posisi berdiri tegap. Lakukan posisi jongkok dengan kedua tangan memegang lantai. Lihat gambar nomor 2. Kemudian kedua kaki dijulurkan lurus ke belakang untuk gambar yang ketiga. Tarik kembali kedua kaki lalu kembali berdiri tegak. Untuk gambar nomor 4. Lakukan gerakan ini hingga 5 kali. Yang ketiga yaitu lari cepat memutari lapangan. Bagaimana cara melakukan lari cepat memutari lapangan? Buatlah garis segi 4 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 50 meter. Beri tanda bendera warna merah pada setiap sudutnya. Tentukan satu sudut sebagai tempat start. Selanjutnya, bentuklah kelompok beranggotakan 5-7 orang. Yang kedua yaitu latihan kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan otot untuk mengatasi beban. Manfaat dari latihan kekuatan itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan otot dan jaringan. Yang kedua, mengurangi dan menghindari cedera saat beraktivitas olahraga. Yang ketiga, membantu mempelajari atau menguasai berbagai gerakan olahraga. Untuk latihan kekuatan yang pertama yaitu latihan kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai dilatih dengan melakukan beberapa gerakan, misalnya jongkok berdiri, naik turun bangku, dan half squat jump. Untuk yang pertama, jongkok berdiri.
Cara melakukannya, posisi awal berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Letakkan kedua tangan di samping badan. Gerakan dilakukan dari sikap berdiri ke jongkok dan atau sebaliknya. Saat berjongkok tidak sampai ke bawah atau setengah jongkok. Gerakan dilakukan secara berulang-ulang. Untuk yang kedua yaitu naik turun bangku. Bagaimana cara melakukannya? Kekuatan otot kaki dapat dilatih dengan naik turun bangku setinggi 15 cm. Latihan dilakukan secara bergantian naik turun bangku bersama temanmu. Lakukan gerakan dengan disiplin dan tanggung jawab. Untuk yang ketiga yaitu hal squat jump. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama yaitu sikap awal dengan posisi berdiri tegak. Kemudian, kedua kaki rapat tetap berada di lantai. Yang ketiga yaitu kedua tangan berada di kepala. Yang keempat, tolakkan kedua kaki ke atas sehingga tubuh terangkat. Dan yang terakhir, lakukan pendaratan dengan posisi kedua lutut agak ditekuk. Yang kedua yaitu latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Yang pertama yaitu push up. Push up berguna untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Perhatikan gambar berikut. Yang kedua yaitu pull up. Latihan pull up untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Latihan pull up dilakukan pada palang tunggal. Pull up dapat dilakukan dengan kaki lurus atau ditekuk.